Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Terima kasih untuk pemirsa yang udah perdana bergabung. Mombe Philip Navandra. Kita tunggu pemirsa yang lainnya ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis sehingga kita baru bisa mulai ngobrasnya insya Allah sekarang ya di 15.30 Wita. Hai Mam, selamat bergabung. Jadi hari ini kita bakal bahas salah satu hal yang sering jadi kegalauan di para busui. Apa itu dia? Asupan gizi pada ibu menyusui. Makan apa ya? Minum apa ya? Bagus gak ya? Biasanya suka kepikiran kayak gitu kan? Nah, kita nanti bakal ngobrol asik bersama dengan para Irdini Askia. Mohon maaf dalam salah penyebutan nama. Para Irdini Askia SGZ MEPIT. Beliau adalah seorang ahli gizi serta salah satu konselor menyusui di AIMI Kaltim. Beliau juga pengurus AIMI Kaltim di divisi riset. Selamat bergabung. Nanti kita bakal bahas mengenai gimana sih gizi untuk ibu menyusui yang tepat itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari member. Terima kasih yang udah kirim pertanyaan ya. Oh iya, satu lagi. Saya mau mengingatkan bahwa selain grup member, sekarang AIMI Kaltim juga punya program rutin free love sale. Jadi belanja sekaligus berdonasi. Mau lihat katalognya? Cus follow @belanja.aimikaltim. Di sana ada barang-barangnya. Jadi kita bisa belanja sekaligus berdonasi, juga sekaligus menjaga bumi karena lebih irit dari pakaian, bahan-bahan lain. Oke Mam, selamat bergabung. Coba saya undang Farah ya. Sepertinya beliau belum ada deh. Oke. Ini deh. Udah ada akhirnya. Bentar ya. Muter. Hai, kita masih menunggu. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Udah ditungguin loh sama para pemirsa nih. Dari tadi muter-muter aja jaringannya. Mohon maaf banget, tadi tiba-tiba mati lampu pas jam 3 langsung, aduh gimana nih, ya udah deh. Untung alhamdulillah sekarang udah nyala. Iya. Emang ya, kendala online. Sekarang kita di masa pandemi ini kita bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya hanya dari rumah saja. Tapi ya memang salah satunya adalah listrik jaringan jadi kendala. Tapi benar. Ya. Wah, ini ada yang bergabung. Jadi hari ini aku udah kenalin Farah ke pemirsa. Jadi kita bakal bahas yang namanya gizi untuk ibu menyusui. Oh ya, tadi pagi juga ada program kesahan loh. Nonton nggak nih, Ra? Tadi pagi, Oh, Ra? nonton yang Mbak Murti kan itu seru banget sih. Aku penasaran kan kalau menyusui anak kembar gimana sih. Ternyata ceritanya Mbak Murti seru banget. Aku nonton. Wow, gitu. Oh, ternyata ya selama ini kita pengennya anak kembar seru, lucu kali ya punya anak kembar gitu, gemes. Ternyata begitu dengar cerita detailnya, oke, harus lebih banyak persiapan lagi.
termasuk masalah gizi. Nah, jadi Ra, di sini yang namanya gizi untuk ibu menyusui, pasti kan jatuhnya tuh tentang soalan makanan bergizi, minuman bergizi, makanan minuman sehat. Apa sih yang bagus untuk badanku nih supaya aku tetap fit, bisa ngurus anak dengan baik? Apa sih supaya aku ini bisa oke, sehat, lancar. Nah, selalu pasti aduh makan apa, minum apa, apalagi waktu di ngobras episode sebelumnya, di situ tuh banyak banget tuh Ura mitos tentang nggak boleh makan ini atau harus banyak-banyakin makan protein. Halo, kayaknya jaringan Rara muter nih. Halo, kita tunggu ya. Bener nggak, Mams? Banyak banget mitos juga yang tentang makanan. Bahwa, halo, Ra. Halo, Udah. udah bergabung kembali. Iya, jadi kayak waktu di edisi Ngobras tuh kan banyak juga tuh tentang makanan dan minuman. Padahal ya jadinya bingung gitu loh. Apa sih sebenarnya gizi untuk ibu menyusui itu yang seperti apa? Jadi terus pemenuhannya bagaimana supaya badan kita nih sebagai ibu menyusui tetap fit, tetap sehat, kitanya tetap ibaratnya itu bahagia juga lah gitu kan makannya. Iya, bener banget. Kayak kemarin kan katanya harus banyak kacang, kayak aku aja ya terus kacang itu nggak terlalu doyan gitu loh. Jadi kalau tiap hari harus disuruh makan kacang kayak aku gimana dong? Kamu itu bantu pencerahan mengenai bagaimana sih sebenarnya gizi yang tepat kita menyusui dan pemenuhannya itu loh. Silahkan Farah. Oke, aku kenalan dulu apa enggak nih Mbak? Boleh. Halo, kenalin nama aku Farah, ibu dari satu anak. Sekarang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga dan sekarang jadi konselor menyusui di AIMI Kaltim. Oke, ini ngobrol-ngobrol tentang gizi menyusui buat ibu menyusui itu pasti seru banget. Banyak pertanyaan juga. Sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi, pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman pemahamannya. Kalau ketika ibu hamil itu tuh terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh. Jadi tuh kayak tubuh kita tuh beradaptasi, jadi terjadi penimbunan energi dalam bentuk lemak. Nah, makanya ketika kita habis melahirkan, nggak bisa tuh langsung-langsing ya kan, pasti kayak masih ada sisa-sisa lemaknya. Nah, cadangan lemak ini itu sebagai cadangan untuk menyusui, karena ternyata untuk menyusui itu kan perlu energi ya, perlu energi yang besar sekali. Nah, jadi untuk menyusui itu kita perlu sekitar 700 kalori. 200 kalorinya itu didapat dari cadangan energi yang tadi di dalam tubuh itu, 500 kalorinya itu kita harus dapatkan dari makanan, kayak gitu. Jadi untuk sehari itu kurang lebih kita butuh 700 kalori untuk proses menyusui itu ya, itu kira-kira bisa menghasilkan produksi ASI 800 sampai 1 liter. 800 mili sampai 1 liter. Nah, itu dulu. Terus apa lagi ya? Nah, gimana sih cara memenuhi yang 500 itu kan? Sekarang pertanyaannya, kalau yang 200 kalori itu kan ibaratnya udah ada nih di cadangan tubuh kita. Nah, gimana sih kita memenuhi yang 500 kalori itu? Kita tuh harus makan seberapa banyak sih kalau ibu menyusui, misalnya kayak gitu ya. Untuk kebutuhan energi hariannya, kurang lebih tambahannya kan 500, jadi untuk ibu-ibu usia 19 sampai 49 tahun, itu kebutuhan energinya kurang lebih 2000 sampai 2500 kalori sehari. Nah, kalau dipecah-pecah, biar gampang kita biasanya pecah-pecah per waktu makan. Nah, kita bagi, biasanya kan kita makan pagi, makan siang, dan makan malam, itu 3. Nah, di antara waktu makan siang dan waktu makan malam itu kita kasih makan lagi selingan. Cemilan. Nah, pagi ke siang tuh ada lagi cemilannya. Malam itu bisa jadi akan ada lagi. Tergantung ya, tergantung
ibu tergantung kita juga sih pola makannya seperti apa kan, tapi bisa jadi ibu menyusui itu jadi sangat normal kalau makannya itu bisa 5 sampai 6 kali sehari. Itu tuh normal banget karena memang untuk menyusui kebutuhan energinya tuh yang diperlukan tuh banyak. Kebutuhan energinya, kebutuhan airnya juga banyak. Jadi memang harus dibagi-bagi karena kan perut kita juga terbatas ya. Kalau langsung dijejelin semua tuh nggak bakal bisa. Jadi dibagi-bagi ke waktu makan. Bisa 5 sampai 6 kali sehari kayak gitu. Terus apalagi ya? Zat gizinya tuh kita harus makan yang kayak gimana sih gitu ya. Kalau zat gizi sendiri itu kan ada zat gizi yang makro, ada juga zat gizi yang mikro. Kalau zat gizi makro itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu ada di makanan-makanan kita sehari-hari sih sebenarnya. Kalau karbohidrat, protein, dan lemak tuh ada di makanan kita sehari-hari. Misalnya kalau karbohidrat, kalau untuk ibu menyusui, nggak terbatas cuma nasi. Kadang setelah, kan misalnya kita bagi 6 nih makannya, nggak mungkin dong 6 kali kita kasih makan nasi terus. Pasti kan akan kenyang atau begah, bosen sih terutama ya. Jadi tuh kalau misalnya karbohidrat itu bisa banget diganti-ganti. Misalnya pagi makan nasi, selingannya crackers, nanti siangnya lagi apa yang ada lah pokoknya ya kan, banyak sekali. Misalnya terutama sih kalau ibu menyusui itu pilihannya lebih ke karbohidrat kompleks seperti umbi-umbian, seperti gandum, sayur tuh juga termasuk karbohidrat kompleks ya, sayur dan buah. Nah itu tuh lebih bertahan lama energinya seperti itu. Terus untuk proteinnya banyak protein hewani dan nabati. Kalau misalnya tadi kan aku kayaknya ada pertanyaan tuh, kalau abis melahirkan menyusui boleh nggak sih makan ikan, kan katanya asinnya jadi amis tuh. Nah itu tuh mitos ya teman-teman. Jadi di dalam ikan itu, apalagi ikan-ikan laut ya, itu kan banyak omega 3-nya. Nah itu justru diperluin banget buat ibu-ibu menyusui. Karena tuh jadi kualitas asinya tuh jadi bagus banget kayak gitu. Jadi lebih ke protein sih pemenuhannya itu yang disarankan untuk ibu menyusui itu banyak proteinnya. Terus dan lemak baik. Banyak protein dan lemak baiknya. Kemudian kalau bisa karbohidratnya jadi karbohidrat kompleks. Dibandingkan sama karbohidrat sederhana yang kayak gula-gula gitu, itu dikurangin lah seperti itu. Karena secara energi lebih mengenyangkan dan tahan lama yang karbohidrat kompleks kayak gitu ya. Terus, nah itu kan tadi yang makro. Lemak baik ya tadi Mbak. Nah kalau lemak baik itu yang disarankan kayak di alpukat, terus tadi di lemak ikan. Lemak ikan tuh termasuk lemak yang baik ya. Nah tapi kalau lemak yang ada di kulit ayam, nah itu tuh termasuk, apalagi kulit ayam crispy. Wah udah lah itu. Udah double-double lemak itu. Itu masuknya udah lemak trans ya, udah kalau bisa ya kalau ibu menyusui kayak lebih banyak di lemak baiknya itu dipenuhi di lemak baik kalau untuk lemaknya. Nah, selain makro kita juga perhatikan zat gizi mikronya nih. Kalau misalnya makro itu cadangan di tubuh kita nih jauh lebih banyak lah daripada di mikro. Nah kalau di mikro ini kadang-kadang kita suka lupa, yang penting makan kenyang, tapi ternyata secara kualitas di gizi mikronya itu kurang terperhatikan. Jadi akhirnya namanya ASI ya, dia tuh sudah didesain untuk memberikan yang terbaik buat bayinya. Jadi ketika di dalam ASI-nya, di dalam tubuh kita nih kita kekurangan zat gizi mikronya, yang diambil tuh cadangan-cadangan dari tubuh si ibu. Nah jadi penting banget teman-teman yang menyusui makan sayur, makan buah, terus memenuhi juga zat besinya dari protein nabati, protein hewani ya, terutama untuk yang zat besi itu, dan kalsium, vitamin D juga penting untuk vitamin dan mineral itu. Karena kalau nggak dipenuhi dari makanan itu akan diambil dari tubuh ibunya lama-lama. Apalagi kalau udah menopause ya, itu lama-lama tulang pasti keropos deh kalau ibu-ibu yang nggak memperhatikan
vitamin dan mineralnya itu nggak dipenuhi dari makanan tuh pasti umur 30-an, 40-an tuh udah terasa deh linu-linu, apalagi udah melahirkan lebih dari satu anak ya, udah itu udah pasti deh kalau tidak dimakannya nggak benar, terus nggak ada suplementasi juga misalnya, itu pasti udah mulai terasa, aduh kenapa ya kok gigi kerutuk kok padahal baru 30-an, tapi kok lutut udah ngilu-ngilu. Nah itu tuh efek jangka panjang dari tidak memenuhi mikronutriennya pas lagi hamil dan selama menyusui, seperti itu. Terus Karena apa tadi lagi ya? ASI itu dia benar-benar yang ibaratnya premium lah ya dari tubuh si ibu untuk baik ya. Karena kan dia juga keajaibannya itu luar biasa ya, Masya Allah, sesuai kebutuhan bayi ya. Jadi kalau memang ternyata ada kekurangan salah satu zat gizi yang telah disebutkan tadi, cadangan yang ada di tubuh itu diambil dulu untuk produksi ASI-nya ya, untuk dikeluarkan ke ASI, otomatis si ibu yang memang udah kekurangan zat gizi tersebut makin kurang lagi ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya di ASI itu udah, Masya Allah sudah didesain sedemikian rupa ketika dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk kebutuhan bayi itu akan disesuaikan. Nah, tapi ya itu, kalau misalnya ibunya itu tidak memenuhi dari makanan, maka kan harusnya cadangan dari tubuh tuh cuma 200 ya Mbak ya, 500-nya tuh kita dari makanan. Kalau misalnya kita makannya kita cuma 200 ternyata tambahannya. Nah, yang 500 ini kan dia tetap butuh 700 kan, ya itu sisanya dari cadangan tubuh kita. Nah itu akan, terutama sih yang zat-zat gizi mikronya itu akan keserap banyak dari diambil dari tubuh ibu gitu. Kalau di bayinya sih nggak apa-apa ya, pasti akan makanya bayi-bayi ASI itu lebih sehat ya kan, lebih daya imunnya juga tinggi karena ya itu dia ngambil kualitas terbaik lah seperti itu. Efek sampingnya tadi ya itu ya, kayak ibu jadi mudah linu, lemesan, apalagi kalau sebelumnya ternyata udah punya riwayat penyakit yang semacam anemia mungkin ya, atau memang udah urat kolesterol kayak gitu. Oke, itu sudah sampaikan mengenai kebutuhan gizi. Jadi dari hamil itu tubuh sudah metabolismenya udah menyesuaikan untuk cadangan ketika menyusui. Jadi kekurangannya itu kita lengkapi melalui makan sehat, makan bergizi. Nah, kalau sekarang tuh disebutnya pedoman gizi seimbang itu ya, Ra? Gizi seimbang, ya. Kalau untuk ibu menyusui tetap panduannya pakai gizi seimbang ya. Tetap sepertiga. Kalau diibaratkan di piring itu kan gampang ya, kita mengibaratkan piring itu sepertiganya sayur, sepertiganya lagi makanan pokok. Nah, itu terus sepertiga sisanya itu diisi dengan lauk pauk dan buah-buahan. Itu dibagi lagi seperenam seperti itu. Itu supaya gambaran supaya gampangnya seperti itu. Kalau mau lebih itu lagi, sekarang udah ada tuh yang jual piring-piringnya gitu. Lucu-lucu kan piring-piringnya gitu kan, udah ada pembagiannya. Iya. Itu mungkin lebih mudah juga karena kan kalau yang orang awam kan agak susah tuh menakarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya pakai itu bisa membayangkan, oh sepertiga sayur, gitu. Sepertiga lagi makanan pokok nih, sepertiga lainnya itu adalah lauk pauk dan buah-buahan. Nah, penting banget buat pemilihan makanannya sih, terutama jenis makanannya. Untuk ibu menyusui itu penting banget kita tuh dalam seminggu minimal ada variasi makanannya 20. Dalam seminggu itu minimal banget ya, itu untuk pemenuhan vitamin dan mineralnya sih. Jadi nggak bisa tuh tiap hari, misalnya hari ini makan nasi ayam bayam, besok repeat. Nah itu tuh secara makronutrisinya tuh mungkin terpenuhi, cuman mikronutrisinya tuh kurang bervariasi gitu. Karena kan nggak ada makanan yang sempurna, pasti kita harus saling melengkapi. Nggak bisa kita cuman makan karbohidratnya doang, nggak bisa juga cuman ibu menyusui makan protein aja deh, itu nggak bisa juga. Atau ibu menyusui makan sayur buah aja deh, itu nggak bisa juga, karena kita saling melengkapi, makanya namanya gizi seimbang kayak gitu Kak. Nah itu tadi juga ada dibahas mengenai karena kebutuhan kalori yang besar, maka kan lambung juga berbeda ya kapasitas setiap orang ya, tubuh juga akhirnya
makannya juga terbagi-bagi, frekuensi ibu satu makan sama ibu satu yang lain nih mungkin berbeda ya. Ada yang makan sanggup langsung 2 piring, terus ada yang lainnya 1 piring aja udah kenyang, tapi nanti makan lagi. Berarti itu nggak ada masalah ya, Raya. Dia mau makan sekali makan 2 piring kayak 3 piring kayak, atau nanti dia cuman nyemilnya seberapa, tapi jadi satu hari jadi misalnya 7 kali, itu berarti nggak ada aturannya ya, Raya. Itu menyesuaikan Iya. aja gitu ya. Ya itu nggak ada aturannya sih kan kadang itu cuman masalah pembagian waktu makan saja. Kadang kan ada orang yang kalau jadi buse kadang ada yang subuh-subuh yang kerja udah harus pumping. Sebelum pumping biasanya kan makan dulu, nggak mungkin itu hitungannya udah satu. Tapi ada juga yang kayak ibu di rumah, oh nanti aja deh jam 7 baru sarapan. Nah, itu kan beda-beda juga. Nah, itu tuh cuman masalah pembagian waktu makan aja tuh nggak masalah sih. Kadang ada juga Karena yang kalau aku tipe udah yang bisa langsung makan banyak sih. Jadi misalnya ya udah di pagi, siang, malam tuh makannya banyak. Jadi nyemil-nyemilnya kayak cuma sedikit-sedikit aja itu. Tapi ada juga temanku yang misalnya dia bisanya cuma sedikit-sedikit nih makannya ya udah nggak apa-apa, itu cuma masalah pembagian porsi makannya aja. yang penting tadi gizinya tercukupi ya, dan apalagi tadi Iya. ternyata mikronutriennya bisa dicukupi dengan minimal 20 variasi makanan dalam 1 minggu. Dalam Benar. 1 minggu minimal, iya. Jadi sayurnya tuh nggak boleh, misalnya misalnya kan katanya kalau menyusui itu harusnya sayurnya katuk aja. Nah, seminggu tuh katuk aja itu nggak bisa juga. Maksudnya harus bervariasi. Ya, Ra, budayanya Indonesia itu ketika ada, jangankan ibu menyusui ya, kadang kita orang yang biasa aja makan, kok nasinya dikit banget sih gitu kan. Jadi banyakkan porsi nasi, terus sayurnya ini hari ini katu, besok katu, dimasakin lagi. Kalau misalnya lagi hamil biasanya itu program hamil kecambah, kalau lagi menyusui daun katu, di bening itu lagi. Nah, jadi sebenarnya itu nggak bisa ya, itu mitos dan itu nggak benar, dan gizinya tidak akan tercukupi. Lebih kurang variasi aja sih sebenarnya. Kurang variasi, benar. Kurang bervariasi. Karena kan mungkin di daun katuk bagus untuk vitamin tertentu, vitamin dan mineral tertentu, tapi untuk vitamin dan mineral lainnya nggak bisa dipenuhi dari makanan itu. Jadi memang harus kita nih variasi. Itu tadi Farah udah sampaikan ke kita mengenai aneka gizi makro, gizi mikro yang diperluin oleh busui, dan gimana sih cara pemenuhannya. Tadi udah disebutin beberapa contoh, lemak batu itu apa aja, kayak semacam alpukat. Jadi bukan kayak ayam goreng ya, karena minyaknya udah berubah ya, udah jadi lemak trans itu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, kalau kita sudah makan, sudah berusaha makan, tapi badan ini tetap apa ya, merasa lemes lah, ngerasa aduh kok aku nggak fit ya. Apa ada dua sih sebenarnya. Ketika dia menyusui, dia jadi tambah gemuk. Terus ketika dia menyusui, dia jadi tambah kurus, cepat banget kurusnya. Kayak tadi aja ceritanya si Murti, banyak makannya, tapi kurus banget, ngelihat badan sendiri itu nggak enak. Nah, yang kalau seperti itu sebenarnya lebih ke faktor ada masalah dengan gizi mereka kah, atau memang bawaan genetik, atau gimana sih ya, Ra? Dari sisi gizi gimana? Pertama mungkin dari metabolisme tubuhnya dulu nih Mbak. Kan metabolisme tubuh orang beda-beda. Ada yang metabolisme tubuhnya cepat, ada juga yang metabolismenya lambat, ya kan? Itu pertama. Terus ini maaf ya aku sampai ngecas soalnya tiba-tiba ninut HP-nya. Nah, terus yang kedua yaitu tadi di pemenuhan makannya. Misalnya kan tadi aku udah bahas di awal ya, untuk memenuhi menyusui itu tuh kita butuh banyak banget energi. Kadang-kadang dengan makan yang kita menganggap aduh nggak sempat lagi nih buat masak yang macam-macam, nggak sempat lagi nih ngurus anak aja kayak udah capek gitu ya, apalagi makan yang itu tuh kadang-kadang tuh kita sebagai ibu udahlah makan aja yang ada. Nah kadang-kadang ya itu tadi Mbak,
harusnya dari cadangan tubuh itu cuman kepake 200, tapi karena asupan makan kita kurang, nah itu akhirnya kepake mungkin dari cadangan tubuh bisa lebih dari 200 seperti itu. Nah itu mungkin misalnya ya harus kayak dievaluasi menyeluruh gitu sih kalau misalnya pengen tahu kenapa ya gitu. Cuman mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya kalau habis menyusui kok aku makin gendut ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke pilihan makanan. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ibu-ibu nih aku minumnya ini kok susu ini kan booster. Nah, cuman kadang-kadang tuh kandungan gulanya tanpa kita sadari tuh banyak banget gula-gula tersembunyi. Misalnya aku jajannya cuma donat doang, tapi tiap hari makannya donat, atau tiap hari minumnya yang manis-manis gitu loh Mbak. Nah itu tuh ngaruh banget untuk yang gula-gulaan gitu kan cepet bukan bukan ke gizi anak ya, bukan mempengaruhi kualitas ASI-nya kalau yang gula-gulaan itu, tapi mempengaruhi ke mungkin ke berat badan ibunya, salah satu faktornya kayak gitu. Metabolisme itu nampak banget itu. Mungkin ya itu kemungkinan sih Mbak untuk yang pemilihan makannya juga diperhatikan. Nah untuk cemilan ibu menyusui itu apa sih yang bagus? Nah itu nanti mungkin abis ini bisa di-share ya di itunya Aimi. Kalau aku tuh biasanya bagi 4 kuadran. Jadi ada kuadran yang mengenyangkan dan sehat. Itu hijau ya. Ada juga yang bukan mengenyangkan dan kaya gizi. Ada juga yang kaya gizi tapi tidak mengenyangkan. Ada juga yang tidak mengenyangkan dan tidak kaya gizi. Ada juga yang mengenyangkan tapi tapi tidak kaya gizi. Nah, untuk ibu menyusui itu usahakan pilihan makanannya adalah yang mengenyangkan dan kaya gizi. Misalnya apa sih? Misalnya kalau aku sih lebih sukanya lebih ke protein. Kalau misalnya nyaraninnya lebih ke protein gitu untuk ke cemilan gizinya. Misalnya kayak apa ya? Paling gampang tuh sandwich. Ada telurnya, ada kejunya, ada seladanya. Itu paling gampang banget kan dibikin juga gampang. Nah itu mudah secara itu praktis, terus juga bisa memenuhi camilan terus bisa sampai 300 kalori. Itu juga ibunya juga nggak terlalu banyak gula-gulaan lah ya, ibaratnya kayak gitu. Aku sih lebih menyarankan kalau rotinya misalnya pilihannya gandum ya karena kan tadi karbohidrat kompleks ya. Kompleks ya gitu. Atau misalnya atau ya ada yang suka ngulik-ngulik dapur tuh oke banget sih kalau dibikin sendiri. Kayak gitu. Untuk roti-rotian juga sebenarnya mengenyangkan ya, cuman kayak harus lebih variasi aja, nggak bisa juga kita snacknya tiap hari roti gitu ya. Itu lebih variasi aja sih kalau misalnya ibu menyusui itu gitu ya. Tadi ya ingat moms minimal 20 variasi makanan dalam 1 minggu supaya tercukupi mikronutriennya. Jadi bukan hanya si makro yang kita aduh karbohidratku mana nih, proteinku nggak ada nih. Padahal ternyata ada vitamin, mineral lain yang juga dibutuhin banget sama tubuh kita. Sering masuk pertanyaan, rambut selalu rontok pada saat menyusui. Normal ya? Atau sebenarnya tanda kurang vitamin? Ini menyusui, kalau misalnya awal-awal baru melahirkan, itu kan memang hormon kita masih menyesuaikan ya. Nah, kalau nggak salah ya Mbak, kalau nggak salah itu kan ketika hamil kita tuh ada kayak lonjakan hormon sehingga rambut kita nih kayak seakan-akan jauh lebih tebal ya nggak sih? Karena lonjakan hormon tadi. Nah, ketika habis melahirkan hormonnya yang tadinya tinggi kan jadi turun lagi, jadi normal lagi sebenarnya. Jadi yang tadinya rambut kita tebel itu jadi akan lebih banyak rontoknya. Itu biasanya di 3 bulan pertama pasti ibu-ibu yang menyusui tahu banget lah. Kayak, aduh kenapa nih aku sakit apa ya gitu. Nah untuk ya 3 bulan pertama. Ini parah. Iya benar. Sebenarnya mungkin bukan rontoknya berlebih ya, cuman karena ketika hamil itu kita ada lonjakan hormon yang tinggi banget, jadi seakan-akan rambut kita nih jadi tambah tebel. Jadi ketika habis lahiran tuh kayak ya udah sebenarnya dia tuh kembali aja seperti semula. Yang bekas-bekas hamil dulu tuh kayak
ya udahlah kembali lagi. Gitu ya, bener ya. Jadi Ya, ibaratnya bahwa itu sebenarnya udah luruh, macam kayak ngidam, apa tuh kan udah hilang gitu kan. iya Cuman kayak kita gitu. yang kita nggak tahu bahwa ada lonjakan hormon, akhirnya mikirnya, ah aku kenapa nih kok rontok ya, kurang Mm. vitamin nih, jangan-jangan. Kadang soalnya Nah suka mikir untuk gitu, terus langsung kepikiran tuh, Ra. Suplementasinya apa ya? Bagus nih ASI boosternya nih. Kayak Rara tadi bilang kan, bahwa ada yang mungkin nambahin booster ASI, mikirnya ini kayaknya bagus. Ternyata ada selipan gula yang banyak di dalamnya. Jadi memang harus ya, benar-benar, apa ya, kita harus cermat kali ya, Ra, ya, kalau dalam iya benar masalah banget. pemilihan makan minum ini. Iya, harus cermat sih. Kalau yang masalah tadi rambut rontok itu sebenarnya 3 bulan pertama rambut rontok tuh kayak masih normal ya. Cuman kalau misalnya berlanjut, misalnya udah 6 bulan menyusui rambut masih rontok banyak, nah itu mungkin tanda-tanda ada defisiensi uh, vitamin dan mineral. Utamanya mungkin vitamin D, mineralnya mungkin kayak zinc, selenium yang pembentuk-pembentuk rambut kayak gitu. Itu salah satu sih tandanya. Cuman kalau misalnya kayak baru 3 bulan menyusui, awal-awal menyusui itu kayak itu normal sih kalau rambut banyak rontok. Tapi kalau misalnya berlanjut sampai anak udah mau setahun nih kok rambut rontok mulu ya, nah itu salah satu tanda. Belum mandi. Hai, Pak. Jadi itu salah satu tanda ya. Jadi bukan berarti juga langsung, aku kekurangan banget nih, langsung beli suplementasinya banyak-banyak. Mungkin kita perlu ketemu nakes dulu, ahli gizi dulu, evaluasi lagi. Benar, Kayak gitu kan, Ra? benar. Karena kalau misalnya ketemu nakes tuh kan di nakes dia akan evaluasi keseluruhan. Kamu makannya seperti apa sih? Kita lihat dulu nih sebenarnya dia tuh kurangnya gimana. Kira-kira masih bisa nggak dicukupi dengan makanan. Tapi kalau memang udah mentok nggak bisa, barulah dikasih suplementasi gitu. Biasanya sih suplementasi juga nggak semua yang ada kan satu suplemen, tapi buat semua seluruh vitamin dan mineral kayak semuanya dimasukin ke dalam situ. Nah itu Ya, sebenarnya sampai di nggak perlu komposisinya juga panjang banget. panjang banget. Pokoknya oh artis ini pakai ini lengkap nih isinya. Tapi sebenarnya Benar-benar. perlu nggak sih kita? Nah itu sih pertanyaannya. Kalau misalnya mau suplementasi mungkin uh, apa ya? Kalau ibu menyusui itu bisa vitamin apa ya? Kalau itu tergantung sih sebenarnya masing-masing. Cuman sekali lagi kalau misalnya ada satu vitamin yang kayak semuanya ada di situ tuh kayak perlu pikir-pikir lagi, ini perlu nggak ya gitu. Yang paling banyak mungkin kalsium ya, karena orang Ya, Indonesia tuh memang memang itu sih Mbak kalsiumnya kita kurang sih konsumsi kalsiumnya. Jadi memang banyak disarankan tuh kalsium ini suplementasi. Cuman ya menurutku cukup kalsium aja. Misalnya dia kurangnya kalsium ya udah suplementasinya yang kalsium aja 500 mg misalnya. Nggak perlu yang satu suplemen untuk semuanya itu kayak nggak perlu sih menurutku ya. tapi kayak yang tadi Rara bilang ya, bahwa suplementasi ini adalah pilihan terakhir ketika memang tidak dapat dipenuhi lagi oleh makanan sehari-hari, dan itu adalah hasil kita konsultasi sama nakes ya. Jadi sebenarnya Betul. bukan temanku atau iklannya nih keren banget, booster asinya ini atau ini vitamin bagus banget buat ibu menyusui, temanku pakai ini cocok katanya, hasil pumpingnya banyak, terus kita ikut-ikutan beli. Itu sebenarnya nggak gitu ya, Raya, karena belum tentu tubuh kita perlu. Kadang kan kalau misalnya dari ibu menyusui kan pengennya pasti beli suplemen-suplemen kayak gitu kan untuk memperbanyak ASI kan, karena takut ASInya nggak cukup, ASInya kurang, ASInya nggak berkualitas dari makanannya. Kan sebenarnya yang memicu ibu-ibu kalap beli vitamin dan suplementasi kan itu sebenarnya kan, karena kayak aduh cukup nggak ya, aduh ini bagus nggak ya asiku gitu. Nah sebenarnya nanti mungkin harus diedukasi juga nih sebenarnya yang mempengaruhi produksi ASI itu apa sih gitu. Sebenarnya booster ASI itu apa sih, kan harus tahu juga kayak gitu. Jadi nggak langsung termakan iklan. Oke, benar, karena kadang ada misi-misi di balik iklan. Kayak tadi gitu, kayak saat itu sih kalau Murti dia cerita, karena kan dia anak kembar tuh ya, jadi dia tuh cerita bahwa pertama dia yakinin diri dulu nih, karena semua orang tuh pada ngeremehin dia gitu loh. Anaknya kembar, otomatis emang asinya cukup gitu kan. Akhirnya dia bilang,
iyalah aku udah belajar, aku udah makan yang sehat, terus setiap ini dia booster asinya tadi martabak ya, martabak manis keju. Nah, dia bilang, jadi udah pede banget dia, asinya pasti cukup, lancar, ibu bahagia, akhirnya asinya emang beneran lancar dan cukup ya, karena memang ibu menyusui nggak boleh stres ya, Ra ya. Iya, mempengaruhi juga nanti ke aliran asinya ya kalau stres-stres itu. Jadi tadi dampak gizi yang tidak terpenuhi bagi ibu menyusui, kalau memang dirasa misal ada linu-linu, ada kerontokan rambut yang Parah, berlanjut, berlanjut dan parah. benar-benar. Itu sebaiknya kita ke nakes aja dulu ya, bukan yang kita langsung ibaratnya, jangan aku sakit ini, aku kurang ini, panik duluan, jangan panik ya. Dan Lebih jangan baik langsung googling. konsultasi aja. Dan jangan googling sih itu. Kayak kalau di Oh ya, googling tuh kayak banyak banget artikel-artikel yang bikin tambah panik. bener. Gejala penyakit Rambut ini, rontok setelah melahirkan. Nah, itu kalau di googling tuh pasti deh udah keluarnya aneh-aneh banget. Nah, itu mendingan langsung bener. konsul ke nakes aja. Ketika dia menyusui, dia jadinya suka kram-kram tangan, kram kaki, terus googling kan, kenapa kram? Tiba-tiba, kok penyakitnya terikat semua yang muncul gitu, langsung gitu. Iya. itu emang nggak baik untuk mental ibu menyusui sih. Artikel-artikel kayak gitu kayak aduh bikin tambah panik. Karena memang ini ya, Ra, ya, kalau ibaratnya berhubungan dengan badan yang tidak nyaman, tidak merasa tidak sehat, ada gejala-gejala yang mungkin tidak biasa di tubuh kita sedang memberi alarm, memang sebaiknya kita konsultasi ya. Kalau kita khawatirkan tentang gizi, ya datanglah ke ahli gizi. Jadi bisa dievaluasi sebenarnya kalorinya selama ini terpenuhi, ataukah memang sangat kurang, atau kalorinya memang berlebih. Jadi lebih ibarat paten gitu ya. Iya, jadi dievaluasi dulu menyeluruh nih makannya gimana sih. Jadi tahu kan, kalau di dokter kan kayak ada diagnosisnya. Nah, di gizi itu juga kayak ada asesmennya gitu. Ya. Asesmen, terus penegakan diagnosisnya juga ada, kayak gitu-gitu. Nah, terus sering kali lagi nih, ketika bayi itu udah semakin besar, ketika bayi itu sudah MPASI lah ke atas, pokoknya usianya udah di atas 5 bulanan, biasanya ibu itu cenderung merasa tubuhnya udah mulai kurusan ya daripada sebelumnya. Ketika dia ngerasa kurus, akhirnya takut juga asinya kurang bagus, atau ketika bayinya sudah mau MPASI, sudah semakin besar menjelang 1 tahun, dia ngerasa payudaranya itu kempes gitu, ngerasa kok beda ya, nggak padat kayak dulu, apakah ini memang aku kurang makan, jadi banyakin makan lagi, atau memang sebenarnya itu normal sih, Ra? Gimana dong? Sebenarnya itu normal ya kalau misalnya untuk kebutuhan energi untuk menyusui itu kan tadi di awal ada kita tuh punya cadangan ketika baru selesai hamil itu kita punya cadangan sekitar 36.000 kalori itu cukup untuk menyusui eksklusif sampai 6 bulan cadangan itu. Jadi ketika misalnya kalau misalnya sampai 6 bulan itu kita butuh sekitar 600 sampai tambahan 600 sampai 700 kalori. Nah, ketika 6 bulan ke atas itu tambahannya udah nggak sebesar itu. Mungkin hanya 400 sampai 500 saja tergantung ibunya. Jadi memang semakin lama tuh bukannya aduh harus makin banyak makan tapi kayak menyesuaikan kan karena kan bayinya juga udah mulai MPASI. Jadi sebenarnya tambahan kalorinya untuk ibu yang menyusui di atas 6 bulan tuh semakin sedikit dibandingkan yang awal-awal. Apalagi kalau misalnya anaknya udah 1 tahun ya, itu tambahannya kayak cuma 300 kalori aja, kayak cuma nambah 1 kali makan selingan aja gitu. Oke, berarti ibu nggak perlu khawatir ya, karena memang si anak udah dapat asupan dari MPASI-nya yang bergizi. Betul. Ya. Jadi ibarat kurva tuh udah mulai turun perlahan ya. Udah mulai turun, iya. Betul. Nah, jadi tambahan kalorinya udah mulai perlahan turun. Benar-benar. Karena suka bikin galau memang sih ya, Raya, yang namanya gizi itu nanti ngelihat lagi temen, ih dia tetap gemuk aja gitu kan, kok aku makin kurus gitu. Nanti asiku, belum lagi kalau dikata-katain orang mitos-mitos menerjang, udah panik deh itu. Terus ini ada lagi nih, pertanyaan bahwa
apakah frekuensi bayi laki-laki menyusu itu lebih besar daripada lebih sering daripada bayi perempuan. Jadi ibaratnya menyusu anak laki-laki itu lebih banyak lah daripada bayi perempuan, sehingga kalori kebutuhan makan ibu ini harus lebih banyak, lebih double lah daripada punya anak perempuan. Itu gimana dong? Kalau misalnya dari kebutuhan ibunya sih Kak, enggak sih ya, harusnya sama aja untuk menyusui, sama-sama tambahannya 500 dari makanan itu ya. Mungkin ada beberapa bayi laki-laki yang kelihatannya tuh kayak nyusunya lebih kuat dibandingkan bayi perempuan, tapi sebenarnya nggak gender juga sih, ada juga yang bayi perempuan kayak lebih banyak juga nyusunya. Kalau misalnya secara kebutuhan ibu sih tetap sama ya, kurang lebihnya 500 kalori tambahannya seperti itu. Nggak harus makan jadi lebih banyak kalau untuk punya anak lagi. Mungkin minumnya karena kan kalau misalnya kuantitasnya yang keluar lebih banyak kan, kadang-kadang tuh kita suka dehidrasi, lebih cepat dehidrasi, mungkin minumnya aja. Kan untuk ibu menyusui itu minum minimal tuh 2 liter ya, minimal 2 liter sehari, 2 sampai 2 sampai 3 liter tergantung. Tapi minimal banget 2 liter. Ada sampai 3 liter, apalagi kayak Mbak Murti tadi cerita kan kayak minumnya tuh dia kayak harus sedia terus untuk nyusui bayi kembarnya itu. Kalau untuk secara umum Ya. laki-laki dan bayi laki-laki dan perempuan itu secara kebutuhan ibunya sih kurang lebih sama, tapi mungkin kalau misalnya bayinya sering frekuensi nyusunya sering, mungkin diperhatikan minum ibunya sih supaya nggak dehidrasi aja gitu. Karena kalau dehidrasi juga bawaannya oleng-oleng ya. Iya benar. Nah itu tadi apa ya Mbak Hesti nanya yang aku nggak suka kacang, nggak bisa makan kacang, terus makannya apa dong? Banyak banget pilihan protein nabati lainnya selain kacang. Kan kayaknya selama ini yang iklan di Instagram tuh kayak kacang ini bagus, kacang itu bagus. Nah, sebenarnya tuh banyak banget. Olahan kacang kan juga kita bisa ya nggak sih? Terus juga kayak jamur, jangan lupa jamur tuh juga protein nabati loh, kayak gitu. Terus ada kacang tuh kan juga ada kayak buncis, itu kan masuk protein nabati juga, kayak gitu. Jadi nggak harus kacang yang digembar-gembor itu. Memang itu bagus, cuman kalau misalnya nggak bisa, nggak usah dipaksa. Masih banyak banget pilihan yang lain, kayak gitu sih. Oke, karena itu tadi ya, variasi sebenarnya ya kuncinya ya. Dan tadi ada variasi juga seimbang juga. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, coba kita nggak lama lagi sih waktu live-nya. Kalau ibu menyusui makan ala makanan JSR itu gimana ya? Apakah cukup terpenuhi? Makan JSR itu yang kayak gimana maksudnya? JSR ini kayaknya jurus sehat Rasul itu deh yang yang jurus sehat Rasul. ya. Aku kan juga ngikutin tuh yang jurus sehat Rasul. Nah, itu kan kata Ustadznya juga kan dia bilang ini untuk kondisi umum, untuk kondisi menyusui, kondisi hamil atau dengan kondisi khusus lainnya tuh kayak harus menyesuaikan lagi sih. Tapi mungkin kita bisa ambil baik-baiknya. Misalnya di jurus JSR tuh kan kayak lebih banyak dia kan lebih ke lemak-lemak yang baik ya nggak, kan ibu menyusui itu juga kan lemak baik, itu mungkin bisa. Terus kalau misalnya mau bikin kayak rempah-rempah gitu, itu mungkin bisa juga kan untuk membantu imunitas ibunya juga kan, biar nggak capek-capek, itu tuh bisa. Kita ambil yang baiknya aja sih dari semua metode tuh. Aku biasanya aku review terus aku ambil yang baik-baiknya. Kalau misalnya secara umum JSR itu kan Pak Ustadznya juga udah bilang kan ini tuh untuk kondisi umum. Kalau untuk ibu menyusui, ibu hamil itu udah sering banget di komen-komennya kalau buat ibu menyusui boleh apa enggak. Ada itu udah sering banget dibales juga sama Ustadznya kayak ini tuh untuk kondisi umum, untuk kondisi menyusui disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kita ambil baik-baiknya aja, misalnya kayak kan lebih ke madu, makanan-makanan yang sehat gitu kan, madu, terus yang kayak yang makanan yang organik itu kan sebenarnya bagus juga untuk ibu menyusui. Terus kayak lemak baik dan sayur kan, terutama kalau JSR itu dia lebih ke sayur, buahnya jangan lupa. Nah itu aja sih mungkin yang kalau mau ngikutin mungkin ya disesuaikan lagi lah sama kita. Kalau misalnya mau ngikutin yang nggak protein hewani itu kayaknya kalau aku pribadi sih nggak sependapat. Kalau misalnya ngambil yang ibu menyusui nggak protein hewani dulu nih, pembatasan terhadap kelompok makanan tertentu untuk ibu menyusui sih kalau aku nggak sependapat ya, kayak gitu.
Karena Berarti balik protein lagi tuh adalah kunci. ya Protein bener. tuh kunci juga, bener nggak sih? Selain sayur dan buah, protein tuh juga kunci. Banyak banget ya jenisnya. Cuman kadang kita Iya. awam taunya itu lagi kacangnya itu lagi. Enggak kayak tadi kan nggak nyadar buncis protein juga loh gitu. Mikirnya Benar-benar. ada yang fokus pada satu hal aja. Bener, dan tadi juga Rara udah bilang bahwa jangan biasakan googling, karena kita kalau googling harus memang lihat lagi sumbernya atau percaya nggak, nanti malah bikin kita yang awam lagi ilmu ini panik duluan ya. Nah, jadi soal JSR sudah terjawab ya. Dan pertanyaan mengenai rambut rontok tadi juga udah dijelasin oleh Farah, sudah terjawab. Mengenai payudara dan tubuh yang mengurus setelah bayi MPASI juga sudah. Jadi tuh tadi selipan pertanyaan dari yang udah masuk dari sebelum kita ngobrol, Ra. Ini kemudian Gitu. ada tambahan dari pertanyaan lagi bahwa apakah ada makanan yang sebaiknya dihindari busui? Kalau dihindari busui apa ya? Gorengan kayaknya. Gorengan ya. Tapi sebenarnya kalau yang dihindari itu mungkin balik lagi ke ini kali ya, Ra. Kondisi tubuh si ibu gimana? Kalau misalnya dia memang ibaratnya punya hipertensi, berarti ya makanan-makanan yang memang untuk memicu itu harus udah dihindarin ya, pilih yang lain ya jenisnya. Kalau misalnya si ibu punya penyakit, emang punya riwayat mah, berarti kan keteraturan makannya juga balik lagi, perlu lagi, terus apa yang micu, bener nggak, Ra? Benar, kalau secara umum sih pantangan untuk ibu menyusui nggak ada, kembali lagi ke kondisi masing-masing, kayak gitu. Kalau secara umumnya nggak ada pantangan sih, kalau misalnya nggak boleh makan telur, nanti amis, nggak boleh makan ikan, nanti amis, asinnya amis, itu tuh nggak ada sih pantangan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Kalau misalnya memang ada penyakit tertentu yang memang nggak boleh, alergi misalnya, alergi seafood ya nggak boleh makan seafood ibunya. Kalau misalnya alergi telur ya nggak boleh makan telur gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada alergi, ya sebenarnya semua yang halal itu boleh gitu kan. Benar-benar. Dan tentunya kita pastikan tadi ya, ikuti pedoman gizi seimbang. Jadi kita udah nggak pakai yang lama lagi ya, 4 sehat 5 itu udah nggak dipakai lagi ya. Udah enggak. Ini udah 2020. Udah pakainya pedoman gizi seimbang. Nah, sebagai informasi buat mami semua bahwa pedoman gizi seimbang itu yang dipakai sekarang. Nah, seperti apa pedoman gizi seimbang mungkin nanti bisa dicari tahu. Dan tadi nanti Rara juga mau bagi postingan mengenai kuadran makanan sehat tadi ya. Kuadran makanan, iya. Ya, boleh jadi admin biar bisa diposting. Oke. Ra, ada nggak nih kata-kata semangat atau kata-kata arahan untuk para busui mengenai gizi ini? Mungkin sebelum kita closing acara kita. Pertama untuk menyusui kan pastinya kita perlu niat yang kuat dulu. Tapi jangan lupa niat yang kuat itu juga perlu didampingi dengan makanan yang bergizi karena karena menyusui butuh energi. Ya, kita mendapatkan energinya dari makanan yang bergizi. Bayi itu kadang-kadang tuh ketika menyusui kita udah memprioritaskan semuanya untuk ke bayi aja. Kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri ini juga perlu dirawat, perlu diberi makanan yang bergizi untuk diri kita sendiri sih sebenarnya. Dan nanti kedepannya kan ujung-ujungnya buat ASI kita dan untuk bayi kita. Makanya jangan lupa sama kebutuhan diri, kebutuhan gizi diri ini supaya juga bisa memberikan ASI yang berlimpah buat bayi gitu. Oke, jadi benar ya. Fokus dulu, luruskan niat, fokus sama diri dulu. Karena ketika si ibu sudah lancar, pikiran tenang, bahagia, dijamin kenyang, udah lah. Benar banget. Maka juga insya Allah akan mengikuti juga. Tapi kalau udah ibunya udah panik duluan, udah stres, bingung duluan, aku makan apa ya, aku harus minum apa ya, tambahin ini, tambahin itu. Wah, akhirnya panik, kacau, gendong anak juga udah gak tenang, anak juga jadi udah mulai ikut-ikutan perasaan ibu, bondingnya, kenapa sih ini jadi bawaannya nangis, akhirnya nanti malah macet di ASI ya. Dan tadi sesuai
obrolan kita abein dulu aja kali ya yang namanya berat badan, karena seperti dibilang Farah, ada yang hormonnya memang tiba-tiba dia metabolismenya cepat, terus dilihat lagi evaluasi lagi makanannya. Kalau emang ternyata banyak gula, ya bisa jadi salah satu Faktor ini pemicu ya kenapa kok penyebab. udah benar. Jadi balik lagi ke pilihan makanannya. Emang harus kalau sekarang tuh kayak mindful eating gitu kan, yang kita makan tuh kayak kita harus sadar, oh ini tuh nggak bagus buat tubuhku, oh ini tuh baik gitu. Jadi kita pilihan makanan yang kita pilih masuk ke dalam tubuh tuh lebih lebih sadar lah, nggak cuman pengen, tapi kita tuh kayak nggak sadar sebenarnya memasukkannya tuh yang bergizi apa enggak gitu. Jadi intinya tadi benar ya, pedoman gizi seimbang dan bahagiakan diri, cukupkan dulu gizi si ibu. Iya. Karena Apalagi kan makan itu kan kebutuhan dasar banget kan, Mbak. Jadi kayak dipenuhi dulu tuh kebutuhannya, bener kan? Apalagi kalau lapar kan cranky pasti kan, ibu-ibu menyusui lapar pasti cranky dan ujung-ujungnya asinya nanti jadi nggak lancar, banyak masalah segala macam lah. Dipenuhi dulu lah kebutuhan dasarnya itu, si gizi yang seimbang itu tadi, gitu. lah, makasih banyak lo ilmunya hari ini. Sebenarnya kalau soal gizi ini banyak banget yang perlu kita kupas ya. Bisa juga gizi yang ibu dengan riwayat penyakit apa, atau yang lagi nursing tandem. Tapi next lah ya, jangan jerak ya kalau ditodong lagi buat jadi Iya, obras. makasih juga udah diundang ngobras. Asupan gizi, tapi memang kita terbatas oleh waktu ya. Jadi kepada para pemirsa, terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang terlewatkan. Terima kasih untuk para pemirsa setia. Nanti kita jumpa lagi di Ngobras berikutnya. Dan jangan lupa program baru di Aimi Kaltim adalah Bekesahan dan ada yang namanya free love sale di @belanja.aimikaltim. Follow ya. Jangan lupa selalu cek notifikasi di Aimi Kaltim karena insya Allah akan selalu ada hal-hal seru yang menginformasi dan mengedukasi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Farah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat ngobrol-ngobrolnya. Ya, saya selaku host, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di acara ngobras kita kali ini. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.